Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di dalam saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual, utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman spiritual yang benar atau pengetahuan spiritual yang banyak benarnya. Salahnya sedikit karena ketidaktepatannya di dalam menjelaskan dalam bentuk kata-kata. Dan video ini berjudul "Pemahaman spiritual ini banyak benarnya". Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pemahaman spiritual yang pertama adalah bahwa jagat raya atau alam semesta, termasuk bumi dan alam-alam lain yang tidak kasat mata beserta segala isinya itu ada atau terwujud karena memenuhi ketentuan dari hukum universal yang berlaku atau hukum alam yang berlaku, yang proses bekerjanya secara otomatis. Ada sebab maka akan ada akibat atau akan ada kejadiannya. Segala sesuatu yang terjadi itu karena ada sebabnya, sehingga dengan demikian tentunya hukum sebab akibat ini adil dan sangat adil adanya. Yang perlu kita cari tahu, kita pahami, dan kita sikapi dengan baik dan benar itu adalah seluk-beluk jagat raya ini, termasuk bumi dan alam-alam lain yang tidak kasat mata, terutamanya tentang hukum-hukum yang berlaku atasnya beserta dengan segala isinya, termasuk hukum yang berlaku bagi kehidupan manusia. Semuanya itu melalui penembusan pikiran yang tercerahkan dapat diketahui secara pasti, dapat dibuktikan dan dilihat sendiri kebenarannya secara nyata oleh Guru Agung. Selain masalah sebab dan akibat yang sudah saya singgung tadi, maka juga ada hukum karma yang kaitannya dengan perilaku manusia dan makhluk lainnya yang bekerjanya secara otomatis juga. Hukum karma ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua dan perlu kita sikapi dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pemahaman spiritual yang kedua adalah bahwa segala sesuatu yang hendak kita capai itu hendaknya kita lakukan atau kita berbuat terlebih dahulu sebab-sebabnya, atau kita lakukan terlebih dahulu proses-prosesnya. Kadang-kadang proses-prosesnya sudah kita lakukan sedemikian rupa, namun toh akibat atau hasilnya tidak terwujud. Hal ini bisa terjadi karena kita menemui halangan atau mempunyai timbunan karma buruk atau penghalang sebagai penyebabnya. Karma buruk atau penghalang tersebut adalah bahwa di masa lampau kita sering atau pernah mempersulit, merugikan, merusak, atau menyakiti pihak lain yang kita lakukan di hidup ini atau di hidup kita sebelumnya, yang mengakibatkan yang kita ingin capai itu tidak menjadi kenyataan atau tidak terwujud. Ini adalah karena bekerjanya hukum karma. Hukum karma itu dapat diartikan sebagai perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan perbuatan jahat akan menghasilkan penderitaan. Hukum karma ini sangat kompleks sekali dan rumit. Bekerjanya tidak terikat oleh waktu, hanya terikat oleh keadilan, dan setiap saat berpedoman pada sebab dan akibatnya yang selalu berubah. Jika situasi dan kondisi yang ada sudah tepat atau sudah mendukung,
maka akibat atau hasilnya barulah bisa terwujud. Kalau tadi dikatakan bahwa hukum karma itu bekerjanya tidak terikat oleh waktu, itu karena inline dengan kehidupan manusia atau kehidupan makhluk lainnya yang tidak hanya sekali melainkan berkali-kali sebelum padam, sebelum manusia atau makhluk tersebut merealisasi nibbana, merealisasi penerangan sempurna, mencapai tingkat arahat bagi manusia, menjadi manusia suci sempurna, atau untuk makhluk menjadi makhluk yang suci sempurna. Sebelum padam, suatu makhluk dapat terlahir di alam-alam yang ada. Ada 31 kelompok alam kehidupan. Dari alam neraka besar ada 8 tingkat, alam neraka kecil ada 8 tingkat juga, alam asyura atau alam raksasa, alam iblis, alam peta atau alam setan, alam binatang, alam manusia, alam dewa ada 6 tingkat, kemudian 16 alam Brahma berbentuk dan 4 alam Brahma tanpa bentuk. Alam neraka sampai dengan alam binatang disebut sebagai 4 alam kemerosotan. Jadi total ada 31 alam kehidupan, dari yang paling menderita atau yang paling menyedihkan sampai dengan yang paling membahagiakan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pemahaman spiritual yang ketiga adalah bahwa persoalan yang dihadapi oleh manusia itu adalah dialaminya penderitaan atau kebahagiaan yang tidak tetap, yaitu kebahagiaan yang akan berubah menjadi kebosanan. Sesuatu yang selalu berubah itulah penyebab penderitaan, penyebab ketidakpuasan. Dan persoalan yang dihadapi oleh makhluk dewa atau juga disebut makhluk surga dan makhluk Brahma itu adalah kebahagiaan yang tidak langgeng. Suatu saat jika waktunya telah tiba, makhluk-makhluk ini akan mati dan berubah atau akan terlahir kembali menjadi makhluk yang lain, termasuk menjadi manusia. Makhluk yang berkali-kali menjalani kehidupan, lahir dan mati berkali-kali itulah maka di sana ada penderitaan, tidak mengalami kebahagiaan yang langgeng, disebut sebagai mengarungi belenggu samsara. Itulah persoalan yang terjadi, bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Perubahan itulah yang abadi. Dalam sepersekian detik saja, materi atau fenomena-fenomena yang ada itu akan berubah-ubah sebanyak 1 miliar kali. Kebahagiaan yang kita alami di samudra samsara itu selalu berubah dan tidak memuaskan. Jadi kebahagiaan yang diperlukan oleh manusia dan makhluk lain itu sejatinya adalah kebahagiaan yang langgeng, yang tetap, yang kekal, yang bukan kebahagiaan indrawi. Dan itu bisa direalisasi jika manusia bisa mengkondisikan batinnya menjadi demikian bersih, suci dan murni, tidak ada kotoran sedikitpun. Manusia yang bisa merealisasi hal ini disebut arahat atau manusia suci. Arahat tidak akan bertumimbal lahir kembali, karena sebab untuk menjadikannya terlahir kembali di alam-alam bahagia manapun yang penyebabnya adalah nafsu keinginan atau hawa nafsu telah berhasil dihancur leburkan tanpa sisa. Arahat adalah manusia yang telah berhasil merealisasi nibbana semasa masih hidup. Jika nanti beliau meninggal, maka disebut parinibbana. Pencapaian arahat itu direalisasi melalui meditasi vipassana yang berhasil dengan sempurna, yang telah dilatih sekian lama, bahkan dengan melalui berkali-kali kehidupan.
Sekali lagi, arahat adalah manusia yang telah berhasil mencapai penerangan sempurna sebagai hasil tertinggi dari meditasi vipassana seperti yang saya katakan tadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pemahaman spiritual yang keempat sekarang adalah bagaimanakah caranya untuk bisa merealisasi nibbana yang tahapan akhirnya adalah dengan melakukan meditasi. Untuk itu Guru Agung mengajarkan jalan untuk merealisasikannya, yaitu dengan cara memahami dan mempraktekkan dengan sebaik-baiknya jalan mulia berunsur 8. Unsur yang pertama dan yang kedua adalah pandangan atau pengertian benar dan pikiran atau niat benar. Jadi untuk sukses merealisasi nibbana, seseorang harus mempunyai pengertian yang benar terlebih dahulu, agar semua yang dilakukannya adalah benar. Untuk bisa mencapai nibbana sebagai tujuan, berjalanlah di jalan yang benar. Kalau yang dilakukannya salah jalan karena mempunyai pengertian yang salah, tentunya tidak akan bisa mencapai nibbana sebagai tujuan, akan tersesat. Meditasi atau konsentrasi atau kesadaran benar adalah merupakan unsur ke-8 dari jalan mulia berunsur 8. Sebagai informasi, uraian tentang jalan mulia berunsur 8 ini dapat ditonton di video saya yang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, secara garis besar, berdasarkan jalan mulia berunsur 8, seseorang dapat merealisasi nibbana itu karena memiliki pengertian yang benar tentang hukum alam, yang utamanya adalah hukum karma. Tidak serakah, suka berdana, suka membantu, tidak membenci, welas asih, tidak kejam, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mabuk-mabukan, tidak menipu, setia, tidak curang, tidak melakukan praktek lintah darat, tidak berdagang senjata, tidak berdagang makhluk hidup atau berdagang daging atau segala sesuatu yang berasal dari penganiayaan makhluk-makhluk hidup, tidak berdagang minuman keras, tidak berdagang racun, mencegah munculnya unsur-unsur jahat di dalam batin, berusaha memusnahkan unsur-unsur jahat yang sudah ada di dalam batin, berusaha membangkitkan unsur-unsur baik di dalam batin, berusaha mengembangkan dan memperkuat unsur-unsur baik dan sehat yang sudah ada di dalam batin, dan yang sangat penting adalah rajin melatih meditasi samatha dan meditasi vipassana. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pemahaman spiritual yang kelima adalah tentang doa. Kita berdoa sebaiknya tidak memohon, tetapi mengharapkan yang baik-baik dengan menggunakan kata-kata semoga. Doa yang baik itu adalah tidak memohon, tetapi berharap, karena sebab-sebab atau proses-proses dari yang kita harapkan sudah kita lakukan atau sudah kita perbuat dengan sebaik-baiknya. Doa dan kerja dapat menyatu dalam kegiatan kita sehari-hari. Berdoa merupakan cara untuk memantapkan kepercayaan pada diri sendiri, mengembangkan potensi dan keluhuran jiwa, sehingga membawa kemajuan dan menghasilkan ketenteraman. Doa yang dibacakan tak putus-putus dapat membangkitkan getaran suci dalam kalbu dan menghantar pikiran untuk berkonsentrasi. Doa yang mengungkapkan cinta kasih pun menjadi langkah awal melatih meditasi cinta kasih, yaitu meditasi yang mengembangkan cinta kasih dan mengharapkan semua makhluk sejahtera dan bahagia. Doa itu merefleksikan pikiran. Pikiran yang benar mengandung 3 aspek, yaitu 1.
tidak berdasarkan egoisme dan dorongan nafsu keduniawian yang bersifat rendah. 2. Mengungkapkan cinta kasih, bukan itikat yang jahat, dan mengandung belas kasih, bukan perasaan yang kejam. 3. Kekuatan doa yang mendatangkan berkah tergantung pada keyakinan dan pikiran yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, berikut ini adalah 3 contoh doa sebagai berikut. Contoh yang pertama, semoga kami mampu mengatasi penderitaan dengan melakukan karma baik, terhindar dari kelaparan, dan mampu mempertahankan kesejahteraan. Semoga kami memiliki kekuatan dan berhasil menyingkirkan semua godaan atau mara bahaya. Semoga kami memahami dan menempuh jalan sesuai dengan jalan mulia berunsur 8, selalu hidup dalam pengembangan kasih sayang dengan mengasihani semua makhluk tanpa kecuali. Contoh doa yang kedua adalah sebagai berikut. Semoga aku menjadi perahu dan titian bagi mereka yang merindukan pantai seberang melalui jalan yang benar, dan semoga aku menjadi pelita penerang bagi mereka yang tersesat jalan. Contoh ketiga, semoga semua makhluk berbahagia sebagaimana kami menghendaki kebahagiaan untuk diri kami. Semoga demikian pula semua makhluk sejahtera dan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sebagai kesimpulan dari uraian tentang pemahaman spiritual yang benar ini adalah bahwa yang perlu diperbuat atau dilakukan oleh kita manusia itu hendaknya adalah melakukan praktek-praktek dana, sila, dan bhavana atau meditasi. Melakukan dana itu berperilaku tidak serakah, suka berdana, suka membantu orang lain berupa materi atau natura, terutama bagi yang sangat membutuhkan, menolong orang sakit, menolong binatang yang mengalami kesakitan, atau menolong binatang yang terjerat, dan lain sebagainya. Mempraktekkan sila itu utamanya adalah tidak membunuh makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan yang dapat menghilangkan atau melemahkan kesadaran. Sila dapat dikembangkan lebih lanjut, yaitu tidak membenci, welas asih, tidak kejam, tidak memfitnah, tidak menipu, setia, tidak curang, tidak melakukan praktek lintah darat, dan lain sebagainya. Praktek bhavana atau praktek meditasi itu adalah rajin melatih samatha bhavana atau meditasi ketenangan batin, dan melatih vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang. Dan agar dalam berlatih meditasi bisa memperoleh kemajuan yang berarti, sebaiknya dalam berlatih meditasi itu menggunakan bimbingan seorang guru atau meditator yang sudah berpengalaman atau yang sudah sangat berpengalaman, yaitu dalam hal ini adalah menggunakan bimbingan seorang Bhante. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah uraian tentang pemahaman spiritual yang benar ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak menyukai, tidak setuju, atau tidak sependapat dengan uraian dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Anggaplah ini sebagai pemahaman yang berbeda dari orang lain atau dari kelompok lain yang berbeda. Akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video saya yang lainnya. Bye-bye.